Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, ikhwani wa hibbati rahimakumullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ala ni'matil iman wa ala ni'matil islam wa kafa bihima min hadani ni'matan. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara yang ada di LA dan sekitarnya. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir kesini saya 2019. Subhanallah, masjidnya sudah Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Mudah-mudahan jemaahnya insya Allah semakin makmur lagi. Dan datang ke Amerika setelah pandemi saat ini, waktu itu saya datang sebelum Ramadan kemarin, sudah keliling di beberapa state yang ada, dan Allah berikan kemudahan untuk diundang 2-3 hari ini untuk silaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita doakan mudah-mudahan di 10 akhir di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita insya Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala buka hati-hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala litaqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jazakumullah khairul jaza, satu kebanggaan buat kita para ustaz, kita juga punya anak-anak yang melanjutkan. Ya, ada Ustaz Anas dulu, saya ingat 2016 atau 2017 masih belajar di Mesir. Ini Masya Allah sudah bisa mengimami sholat tarawih, sholat 5 waktu. Ini insya Allah regenerasi yang baik. Mudah-mudahan ke depannya anak keturunan kita insya Allah akan melanjutkan perjuangan dakwah di negara Amerika ini. Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Jadi semua redaksi hadis sama. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Di ba'di riwayah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Semua muqayyad dengan kalimat iman wa ihtisab. Artinya di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abi Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dari semua kutubus sittah, dari semua kalangan muhadditsin yang meriwayatkan hadis ini, mengingatkan kepada kita, siapa yang sukses untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Yang pertama adalah orang yang menjalankan perintah ibadah dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khaliquna, yang telah menciptakan kita, wa Malikuna, yang telah memelihara kita, biyadihi kulli syai', yang telah menguasai segala sesuatu, mudabbiru kulli syai', dan mengatur segala sesuatu.
Maka ketika kita menjalankan ibadah puasa bil khusus di 10 akhir daripada bulan Ramadan, imanan nihal, dalam kondisi kita beriman kepada Allah, dalam kondisi mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan fulan yang menyuruh kita untuk i'tikaf di 10 akhir. Bukan fulan ataupun fulan yang menyuruh kita untuk melaksanakan qiyamul lail. Bukan fulan ataupun fulan yang menyuruh kita untuk puasa dan sahur. Tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, hanya mengharapkan ihtisab, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau kami mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang kami baca ya Rasulullah? Amalan apa yang harus kami perbanyak ya Rasulullah?" Maka Nabi ajarkan bentuk amalan zahira wa batinah. Ini yang perlu kita pahami. Dimanapun kita, tidak harus di masjid untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak harus dalam kondisi full dalam lingkungan-lingkungan yang membuat kita taat. Tapi di sini Nabi ajarkan, banyaklah oleh kalian membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bisa fa'fu anni, bisa fa'fu anna. Kalau fa'fu anni, ya Allah ampunkan saya. Fa'fu anna, ampunkan kami semua. Ya Karim. Apakah cukup dengan dizikirkan saja? Tidak, Bapak Ibu yang mulia. Tasfiyatul qulub, bersihkan hati kita dari kebencian, bersihkan hati kita dari kedengkian, bersihkan daripada amradul qulub, segala penyakit hati. Maka kita minta kepada Allah di rumah Allah yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Masjid At-Tahir, dulu wajah-wajah lamanya sih alhamdulillah nggak berubah. Jadi berubah sedikit, yang sudah berpulang kita doakan insya Allah husnul khatimah. Ini jadi garda depannya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Amerika. Kebersihan hati. 10 akhir di bulan suci Ramadan ini yuk kita tingkatkan. Saya sering sampaikan kemarin di Atlanta, di Vegas, sampai keliling. Satu buah riwayat yang diceritakan dalam kitab Hayatus Sahabah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Kandahlawi dengan kedudukan hadis yang hasan, boleh dicatat. Ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya, Bapak Ibu yang mulia, Rasulullah mengatakan, "Idyatun ana 'alaikum rajulun min ahli jannah." Sebentar lagi, kata Nabi, akan keluar seorang laki-laki, kata Rasulullah, calon penghuni surga. Gak taunya muncul sahabat Ansar yang lagi nenteng sendal dengan pakaian yang sangat sederhana. Nabi sampaikan ini di dalam majelis selama 3 hari. Dan salah satu sahabat yang mendengar, kila Sa'ad, namanya Sa'ad. Tidak dijelaskan Sa'ad bin Waqqas atau Sa'ad bin Ubadah, hanya Sa'ad perawi menceritakan. Mengikuti laki-laki tersebut sampai ke depan rumahnya. Dia belagak minta izin. Li wali abi khasamatun. Saya dengan ayah saya ini lagi ada masalah. Boleh enggak saya nginap di rumah kamu 3 hari? Kebiasaan bangsa Arab, kalau tamu 3 hari ini nggak bakal ditanya. Dikasih nginap, dikasih makan. Nanti setelah 3 hari baru ditanya. Maka nginaplah dia hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sebab tujuannya apa? Untuk melihat apakah dalam laki-laki Ansar ini ada amalan spesial. Dilihat sholatnya biasa saja, baca Qur'annya Masya Allah biasa saja, sholat sunnah pun biasa saja. Bahkan dalam sebagian riwayat dia nggak tahajud, bangun langsung sholat subuh berjamaah. Hari ketiga, Bapak Ibu yang mulia, dia cerita, sahabat Sa'ad. Ahlan wa sahlan, Alhamdulillah. Hari ketiga dia bilang apa? Sebenarnya saya dengan ayah saya ini nggak ada masalah. Tidak ada masalah.
Cuman di dalam majelis Nabi SAW pernah mengatakan annaka min ahli jannah, engkau salah satu calon penghuni surga. Rasulullah SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, mendapatkan wahyu daripada malaikat Jibril alaihissalam tentang isyarat sahabat ini. Saya nggak punya amalan apapun yang spesial. Ayo, kalau gitu Anda pamit. Al-afu, Anda nggak punya masalah dengan abah Anda. Anda kesini karena Rasulullah bilang engkau termasuk ahli surga. Pas sudah mau jalan, sahabat Sa'ad dipanggil. Ta'al ya Sa'ad. Saya nggak punya amalan spesial, illa anni, kecuali di dalam hati saya tidak ada kedengkian dan kebencian kepada manusia manapun. Allah. Yang nggak bisa didapatkan dengan qiyam, siyam, qira'atul Quran. Bersih hati. Maka kita minta kepada Allah yang muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Mintanya apa Bapak Ibu yang mulia saya? Kita semua mudah-mudahan di rumahnya, kita menangis di rumahnya, kita i'tikaf di rumahnya, kita munajat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kedengkian, bersihkan hati kami dari kebencian, tanamkan mahabbah bil khusus kepada kaum muslimin wal muslimat. Ini orang yang disebutkan dalam hadis yang ketika Nabi mengajarkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau zat yang maha memaaf, yang maha pemaaf, dan engkau cinta memaafkan, dan engkau sangat mencintai orang yang mau memaafkan. Ustaz yang salah fulan, Ustaz ana yang dizalimi, Ustaz ana yang jadi korban. Walaupun antum yang jadi korban, memaafkan adalah hal yang sangat mulia dalam Islam. Dan Allah akan mengampuni dan memaafkan dan memuliakan orang yang mau memaafkan saudaranya karena Allah. Maka insya Allah 10 akhir, ini malam keberapa? 22. Dirahasiakan. Dalam kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita ngaji fikih 4 mazhab, kapan sih tepatnya hal yuhaddidun min al-ulama min ahli sunnah wal jamaah tahdid al-lailatul qadri? Apakah ada statement Ustaz yang pasti sepakat ucapan dari Rasulullah kalau menegaskan Lailatul Qadar terjadi tanggal berapa? Tidak. Sebagian perawat menyebutkan 21, 23, 27. Ini pun berbeda negara, beda lagi tanggalnya. Sengaja dirahasiakan agar setiap kita fastabiqul khairat. Masing-masing kita berlomba-lomba. Apakah harus yang di dalam masjid? Tidak. Apakah harus yang sedang melakukan ibadah? Tidak. Orang yang hatinya bersih, yang mau tasfiyatul qulub, membersihkan hatinya. Apalagi membersihkan hatinya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah di 10 akhir ini kita luangkan waktu untuk i'tikaf. Al-i'tikaf bil khusus dalam madhab Imam Syafi'i, al-mukuth, berdiam diri walau lahdah, walau seukuran tuma'ninatus shalah, walau seukuran berdiam diri untuk sholat, sudah masuk i'tikaf. Dengan niat innamal a'malu bin farqul 'adah wal ibadah, juga yang membedakan kebiasaan dengan ibadah di niat. Ustaz, Anda cuma punya waktu 10 akhir ini bainal maghrib wal isya. Taib, antum masuk masjid At-Tahir, niatkan untuk i'tikaf. Anda cuma punya waktu dari selepas subuh sampai waktu syuruk. Taib, niatkan i'tikaf. Anda cuma punya waktu dari ba'da dhuhur ila asar. Taib, niatkan i'tikaf. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mayoritas jumhur berpendapat afdal yauman kamilan. Lebih bagus lagi
satu hari satu malam, yajma' bainan nahar wal lail, menggabungkan antara malam dengan siang. Dari mulai selepas asar, kemudian i'tikaf sampai malam. Ustaz, ana harus bekerja, ana harus cari nafkah, tafadhol. Tapi tafriqul awqat. Luangkan masa kita semampu kita, setiap masuk masjid niatkan untuk i'tikaf. Insya Allah sedikit usaha kita, Allah jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ini luar biasa masjidnya, Masya Allah. Dulu Anda ingat awal-awal dibawa masuk sini, Anda takut. Anda bilang, Ami Farhad, Anda dibawa masuk gereja nih, nggak usah, tenang aja, aman kok Ustaz. Salibnya masih gede, dia usah tenang aja. Anda deg-degan juga, kita mau diapain kan? Habis waktu itu sempat masuk room isolasi 7 jam lagi kan, undangan telat dulu. Subhanallah, nggak sangka bisa jadi seperti ini bapak-bapak ibu-ibu yang mulia. Nggak sangka, Masya Allah, ada anak-anak yang mau meneruskan untuk jadi imam dengan kesibukan bapak-bapak ibu-ibu yang sedang bekerja. Sampai anak bilang, Masya Allah, ini Anas dulu ya? Ya Ustaz. Dulu saya pernah di rumah anak, subhanallah. Allah mudahkan. Kondisi pandemi tahu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mau cari fulus, mau kemana? Tapi Allah mau. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tempat ngumpulnya juga udah Masya Allah. Udah enak, udah banyak tempat nongkrongnya di sini. Nikmat dari Allah. Tinggal apapun kekurangannya kita minta sama Allah. Al-Ghani yang Maha Kaya. Apa kekurangannya? Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Kita butuh tempat parkir yang lain-lain, yang sudah buat Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Yang penting kita niatkan untuk memberikan kemanfaatan, bukan untuk kaum muslimin saja. Apa yang disebutkan dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Diamnya mendatangkan manfaat, kegiatannya mendatangkan manfaat, ibadahnya mendatangkan manfaat, silaturahminya mendatangkan manfaat. Hada wazifatuna, ini tugas kita semua. Kita belajar 10 akhir ini, bersihkan hati kita. Para alim ulama, guru-guru kami dulu di Yaman, salah satu obat untuk bersihkan hati, biasakan, apalagi kita punya masjid nih, ada sampah, ada kotoran, ada hal-hal yang kotor, kita sama-sama bersihkan. Ini salah satu cara untuk bersihkan hati. Ini rumah Allah, yang datang di sini semua tamunya Allah yang lebih dahulu menjadi pelayan terhadap tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ayam kusuddin wa ana hayy. Apakah Islam akan berkurang sedangkan saya masih hidup? Tidak. Setiap hari info yang kita dapatnya dari teman-teman, mau dari IMSA, dari HMI, yang lain-lain, setiap hari ada yang masuk Islam di Amerika. Ini tidak menutup kemungkinan asbab doa bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, asbab perjuangannya. Ustaz, kita segini-segini aja. Enggak. Setiap hari bertambah. Setiap hari orang berlomba-lomba ingin tahu tentang Islam. Setiap hari orang ingin tahu tentang cara sholat, cara wudhu, cara membaca Al-Quran. Semua berlomba-lomba. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih hamba-hambanya yang mau tafriqul awqat, yang mau meluangkan waktunya untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah besok kita sambung lagi. Dan ada waktu insya Allah sampai Sabtu ya, ternyata Sabtu siang. Ini kalau dibicarain pertukaran mahasiswa. Ustaz Zulfikar Allah dipilih ke sana, Anda dibawa ke sini. Dulu waktu Anda datang 2017, 2016 juga sama. Masya Allah. At-Tahir udah kayak rumah kita Pak Ustaz. Anda bilang sama Ami Farhad, diundang nggak diundang, Anda tetap ke sini. Alhamdulillah pas datang tadi, subhanallah, tulisan yang lamanya udah nggak ada. Sama Pasis tolong fotoin Anda dong di tulisan yang panjang itu. Masya Allah.
nikmat dari Allah. Kita minta kepada Allah tempat ini akan menjadi sebab tersebarnya kebaikan di seluruh permukaan bumi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.